Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Janasi. Saya dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Keberagaman Umat Islam, Pembinaan Keagamaan dan Pendidikan Agama Islam mengenai wawasan praktis sehari-hari tentang konsep pendidikan agama orang tua Muslim di Austria. Jurnal artikel ini membahas tentang wawasan praktis sehari-hari tentang konsep pendidikan agama orang tua Muslim di Austria, mengenai keberagaman umat Islam, pembinaan, dan pendidikan agama Islam. Selama dekade terakhir, studi teologi Islam telah didirikan di dunia Jerman. Di satu sisi, unit organisasi teologi Islam sering bertanggung jawab atas pendidikan universitas guru agama Islam. Di sisi lain, mereka memiliki tugas untuk menetapkan pedagogi agama Islam sebagai disiplin universitas. Perdebatan ilmiah tentang IRA di dunia berbahasa Jerman telah berkembang pesat sejak awal. Hal ini terutama pada melibatkan kondisi struktural dan landasan hukum, dan juga mempertimbangkan tenaga pengajar dan pendidikan mereka. Bidang lain dari perdebatan saat ini berkaitan dengan jenis dan metode pengajaran yang konkret. Di bidang ini, berbagai komponen harus disebutkan, seperti keselarasan agama, pedagogis, dan posisi awal IRA, pertanyaan metodologis didaktik, elemen dialogis dan antar agama, materi khusus, penanganan sumber-sumber teologis, dan diskusi tentang profesionalisasi guru agama Islam dan orientasi kompetensi di IRA. Artikel ini memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai pertanyaan tentang perbedaan konsep pendidikan, pendekatan pedagogis, dan tujuan pembinaan keagamaan yang disukai orang tua Muslim, dan juga dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang tua Muslim menangani pembinaan keagamaan dalam praktik sehari-hari dalam kehidupan mereka. Harapan, ketakutan, serta keinginan orang tua Muslim merupakan faktor penting yang membentuk ranah pengalaman siswa Muslim mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah. Perspektif agama, anak-anak dan remaja dibentuk secara krusial oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, nilai tambah dari analisis ide orang tua untuk memperdebatkan saat ini adalah bahwa pengalaman murid harus diperiksa secara tuntas. Ini kemudian dapat diperhitungkan secara sistematis dalam pendekatan pedagogi. Nah, dalam jurnal ini menjelaskan 3 pembahasan pokok. Yang pertama, wacana tentang IRA dan perspektif teoritis. Yang kedua, situasi saat ini di Austria dan tempat-tempat pembinaan keagamaan. Yang ketiga, spektrum konsep pendidikan orang tua Muslim, harapan pedagogis agama, dan penanganan praktis sehari-hari dari pembentukan agama. Yang pertama, saya akan mencoba menguraikan tentang wacana tentang IRA dan perspektif teoritis. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah pendidikan telah berakar sebagai kategori pemandu dalam pedagogi agama. Umumnya, pendidikan tidak seperti pengasuhan anak, dicirikan oleh subjek yang terlibat secara aktif, yang memungkinkan untuk melewati proses pendidikan semacam itu yang mengarah pada kedewasaan secara mandiri. Dengan demikian, pembinaan keagamaan dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan holistik atau pendidikan secara menyeluruh, yang juga mencakup bidang-bidang lain seperti pembinaan profesional, budaya, dan moral. Dalam proses holistik ini, nilai aktual dari pembinaan keagamaan dapat berbeda dari orang ke orang. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana melaksanakan proses pendidikan. Sementara teori-teori pendidikan material berkonsentrasi pada berbagai pengetahuan yang luas. Dalam teori-teori pendidikan formal, penguasaan metode dan kompetensi adalah bagian yang terpenting. Konsep pendidikan kategoris, yang terutama berkaitan dengan konsentrasi belajar mengajar, memerlukan berurusan dengan konten yang memenuhi syarat kaum muda untuk membangun dasar pengakuan dan pemahaman.
Berbagai konsep pendidikan ini juga sesuai dengan berbagai jenis pendekatan pedagogik didaktik. Di satu sisi, ada metode otoriter, termasuk pembelajaran konten yang tampaknya mantap dan tidak berubah sesuai dengan kelas agama berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran agama. Dalam pendekatan ini, kelas agama dilakukan untuk bentuk ceramah atau pengajaran agama, di mana orang yang mendidik dirinya sendiri tidak hanya bersifat pasif. Prinsip-prinsip instruksional seperti sekarang ini disertai dengan membaca dan menghafal, yang diarahkan terutama pada kerangka materi pendidikan. Metode dan teknik ini sangat penting dalam beragam sejarah tradisi pedagogi Islam. Misalnya dalam pelatihan hafiz, pendekatan pedagogik didaktik ini biasanya diterapkan dalam pendidikan agama di masjid. Hal ini berfokus pada perolehan konten pembelajaran tanpa mempertanyakan atau merefleksikannya. Di sisi lain, ada pendekatan yang menekankan kebebasan dan penentuan nasib sendiri dari orang-orang yang mendidik diri mereka. Konsep-konsep ini mengikuti teori pembebasan bebas atau prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis, yang menurutnya peserta didik harus dapat membentuk proses pendidikan secara aktif. Dan demikian, konsep-konsep ini mengacu pada teori pendidikan formal atau kategoris. Sementara pendidikan-pendidikan agama di negara berbahasa Jerman umumnya mengikuti prinsip konstruktivis. Pendidikan agama Islam sering dituduh terlalu mencirikan metode pembelajaran otoriter. Oleh karena itu, tujuan IRA harus beragam. Harry Harunburn mengusulkan perbedaan antara informasi dan instruksi. Dalam sistem keagamaan tertentu dan sebuah informasi dalam ranah sistem keagamaan tertentu, perbedaannya adalah mengamati perbedaan antara belajar agama, dan belajar dari agama. Sementara informasi tentang sistem agama tertentu menyelaraskan konteks dengan cara yang tidak diakui dan berbagai pengetahuan tentang Islam atau belajar tentang Islam. Pengajaran dalam sistem agama tertentu harus memungkinkan peserta didik untuk memposisikan diri mereka pada doktrin-doktrin Islam dan juga untuk menempatkan posisi ini ke dalam praktik belajar agama Islam, yang akhirnya, seperti yang juga disebutkan Burn, pembentukan dalam ranah sistem keagamaan tertentu pada gilirannya berfokus pada pembelajaran dan belajar dari agama untuk kehidupan mereka sehari-hari, dengan memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan topik agama dengan Muslim maupun dengan yang non-Muslim. Poin yang kedua adalah pembahasan situasi saat ini di Austria dan tempat-tempat pembinaan keagamaan. Karena pengakuan komunitas agama Islam di Austria pada tahun 1979, komunitas tersebut diberikan kemampuan untuk memberikan pengajaran agama pengakuan. IRA sekarang disediakan di setiap sekolah dasar dan menengah negeri sebagai mata pelajaran wajib di Austria. Pada saat yang sama, dimungkinkan untuk berhenti berlangganan dari IRA atau PAI. Tanggung jawab untuk menunjukkan guru, kunjungan mengajar, kurikulum sekolah, dan buku sekolah, serta untuk desain terkait konten dan metodologis pendidikan agama Islam. Karena kehadiran ajaran agama konvensional di sekolah, konteks keluarga dan asosiasi masjid kehilangan fungsi eksklusif mereka mengenai pembentukan agama kaum muda muslim. Dan sebaliknya, ditantang oleh pendidikan publik. Hubungan antara tempat-tempat pembinaan keagamaan yang berbeda, seperti keluarga, masjid, dan sekolah, ini jarang lepas dari konflik. Sedangkan masjid dan keluarga sebagai tempat pendidikan keagamaan telah dipelajari dengan baik. Kurangnya fleksi tentang IRA di sekolah-sekolah umum dengan latar belakang tempat-tempat pembinaan keagamaan yang lainnya sejauh ini. Wawasan parsial diberikan oleh Warner Schaeffer
Studi tentang interaksi sekolah, masjid dan rumah orang tua di Berlin. Secara rinci, ia menganalisis berbagai perspektif Muslim, orang tua tentang sekolah umum dan kegiatan sekolah anak-anak mereka. Karena IRA bukan mata pelajaran wajib di sekolah umum di Berlin, namun tidak ada diskusi tentang konsep pendidikan agama atau gagasan orang tua terkait pendidikan agama Islam. Nah, menurut Michael Cave, di antara daerah di mana kelas-kelas seperti itu ditawarkan oleh orang tua Muslim umumnya senang dengan adanya pendidikan agama Islam di sekolah umum. Hal ini terutama terjadi ketika pendidikan agama Islam telah diterapkan dalam uji coba sekolah baru-baru ini. Pada saat yang sama, dapat terjadi perbedaan pemahaman dan permintaan dari orang tua Muslim, misalnya mengenai bahasa IRA. Berdasarkan wacana dengan guru-guru IRA, menunjukkan bahwa orang tua Muslim dapat menghentikan anak-anak mereka dari pembelajaran agama karena alasan agama sepenuhnya studi. Di dalam evaluasi uji coba sekolah mengenai IRA di Jerman dilakukan, memberikan wawasan lebih lanjut. Dalam studi tersebut, kelompok orang yang terlibat dalam uji coba sekolah diwawancarai. Ternyata, orang tua Muslim sangat puas bahwa anak-anak mereka dapat belajar studi tentang agama Islam di sekolah. Namun, kepuasan mereka dengan konten pendidikan dan bahasa Jerman, di mana pembelajaran IRA dilakukan lebih rendah. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa IRA di sekitar seperempat kasus tidak memenuhi gagasan orang tua tentang pendidikan agama. Kadang-kadang, orang tua menyuarakan kritik mengenai desain didaktik dari IRA. Dalam hubungan ini, data empiris menunjukkan adanya ambivalensi. Sejauh orang tua Muslim pada prinsipnya menginginkan pengajaran modern, tetapi dalam beberapa kasus masih mengharapkan teknik belajar mengajar klasik, seperti tajwid, hafalan, dan lain-lain. Nah, dengan pengecualian studi yang dijelaskan, bagaimanapun terlalu sedikit yang diketahui tentang spektrum perspektif orang tua Muslim tentang pendidikan agama dan harapan pada pendidikan agama Islam di sekolah sampai sekarang ini. Untuk itu, IRA yang berusaha memenuhi standar pedagogi kontemporer tidak tepat jika diukur dengan kebutuhan, harapan, dan aspirasi orang tua Muslim. Namun, konsep pedagogis agama di IRA harus dipahami dengan baik agar dapat mempertimbangkannya secara sistematis. Hampir tidak ada wawasan sampai saat ini mengenai motif mana yang mendorong orang tua untuk mengkritik desain dari IRA dan sejauh mana religiulistik orang tua berperan dalam konteks ini. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu spektrum konsep pendidikan orang tua Muslim, harapan pedagogis agama, dan penanganan praktis sehari-hari dari pembentukan agama. Yang pertama, status tertinggi agama. Jenis pertama dari konsep pendidikan agama yang ditemukan di kalangan umat Islam ditandai dengan supremasi mutlak agama di semua bidang pendidikan. Tipe ini dipegang oleh orang yang sangat religius dan dalam pengertian sosial, Muslim yang nilai konservatif dengan preferensi untuk pelestarian apa yang ada. Segmen ini biasanya dekat dengan paguyuban masjid. Tujuan utama dari Muslim Austria ini adalah untuk memastikan pembentukan agama pada anak-anaknya melalui internalisasi 5 rukun Islam. Yang kedua, kompromi pragmatis. Di samping status tertinggi agama yang disebutkan di atas tadi, ada tipe kedua dari konsep pendidikan agama di kalangan umat Islam, yang dicirikan oleh pragmatisnya. Tipe ini yang menyumbang 26,9% dari populasi Muslim Austria, didukung oleh Muslim yang sangat religius yang dapat digariskan sebagai nilai konservatif secara modern atau bahkan
berpikiran liberal menurut potret value questionnaire. Terlepas dari prioritas utama konvensi keagamaan, bagian dari populasi Muslim ini tidak menyelaraskan seluruh kehidupan sehari-harinya dengan prinsip-prinsip keagamaan. Islam membentuk dan membimbing banyak tindakan sehari-harinya dengan memberikan bingkai dan orientasi, tetapi juga berinteraksi dengan banyak orang lain, seperti pekerjaan yang berdampak pada atau bahkan mungkin sebagian tidak setuju dengan tindakan keagamaan. Ini juga mengarah pada penyesuaian dan dikondisikan secara agama terhadap konsep-konsep pendidikan. Yang ketiga, memohon untuk pandangan dunia yang berpikiran terbuka dan melawan penutup mata. Selanjutnya, ada alternatif ketiga mengenai konsep pendidikan dan harapan pedagogis agama yang ditandai dengan permohonan untuk pandangan dunia yang terbuka. Pandangan untuk dunia yang terbuka maksudnya untuk pendekatan yang emansipasi, mandiri, dan melawan penutup mata. Sikap seperti ini diadopsi oleh orang tua Muslim yang sangat religius dengan keterbukaannya terhadap perubahan dan orientasi yang berpikiran liberal, yang secara bersamaan berdampak pada ide-ide mereka tentang pembentukan agama dan harapan pedagogis. Yang keempat, prevensi untuk formasi non-pengakuan dan antar agama. Pandangan terakhir tentang pembentukan agama dan prinsip pedagogis agama ini terutama didukung oleh Muslim yang tidak berafiliasi atau tidak beragama, atau yang kita sebut sekarang ini sebagai komunis, dan menyumbang 41,6% dari populasi Muslim Austria. Di bagian ini, orientasi nilai sosial penduduk Muslim dalam bentuk apapun terwakili. Dalam segmen ini, kesamaannya adalah bahwa pembinaan keagamaan anak-anak dipandang sebagai tujuan yang agak tersubordinasi, dan konsep-konsep pendidikan agama sebagian besar dicirikan oleh hal dan pengakuan antar agama. Dari penjelasan sebelumnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang tua Muslim berpendapat bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dari pembentukan identitas. Pembentukan ini tidak hanya harus terjadi dalam konteks keluarga atau asosiasi masjid, tetapi juga harus di sekolahan umum dalam bentuk IRA konvensional dan denominasi. Kubu yang sangat religius tidak konsisten dalam pendekatannya. Di satu sisi, itu termasuk mereka yang menyuarakan dukungan untuk konsep materi pendidikan dan metode seperti menghafal, pengajaran yang berpusat pada guru, dan yang bersikeras pada pendekatan terkait tugas yang berasal dari religiusitas. Nah, di sisi lain, mencakup perspektif yang mendukung perilaku konstruktivis dan prinsip-prinsip pembelajaran yang ditentukannya sendiri. Apa yang mereka semua bagikan adalah pendapat bahwa pendidikan agama harus mencakup ketiga bagian: mengenai informasi tentang pertanyaan-pertanyaan agama, peserta didik belajar dari agama untuk kehidupannya sendiri, dan khususnya instruksi dalam sistem keagamaan tertentu. Nah, ternyata ada keterkaitan antara prioritas nilai sosial dan pengertian pendidikan di segmen yang sangat religius. Orang tua Muslim yang taat, yang memiliki kecenderungan untuk melestarikan apa yang ada dan menganjurkan orientasi nilai seperti keamanan, kesesuaian, dan tradisionalitas, memiliki kecenderungan untuk memahami materi pendidikan dan modal belajar yang mengajar yang instruksional. Nah, sebaliknya, orang tua yang sangat religius yang mendukung keterbukaan untuk perubahan mengadvokasi gagasan pendidikan yang memungkinkan peserta didik lebih menentukan kebebasannya sendiri dalam pembelajaran. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada dua tipe orang tua. Yang pertama adalah tipe orang tua yang masih pada metode sebelumnya, yaitu metode tradisional, yang memilih anak itu harus takdim, taat pada guru, dan yang orang tua
Yang sebaliknya, ada orang tua yang mendukung bahwa siswa itu harus belajar aktif sendiri, dia berhak menentukan apa yang ia pelajari. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.